Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Fajratul Anisa, NIM 1814080031 dari jurusan Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang konsep dasar penelitian. Yang pertama, berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah. Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Menurut Anita Taylor et al., berpikir adalah proses penarikan kesimpulan. Jadi, berpikir merupakan sebuah proses tertentu yang dilakukan akal budi dalam memahami, mempertimbangkan, menganalisa, meneliti, menerangkan, dan memikirkan sesuatu dengan jalan tertentu atau langkah-langkah tertentu sehingga sampai pada sebuah kesimpulan yang benar. Sedangkan ilmiah yaitu bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Jadi, berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkannya, memutuskan, dan mengembangkan. Selanjutnya, berpikir non-ilmiah. Berpikir non-ilmiah adalah berpikir yang tidak empiris atau tidak dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan hanya berpikir berdasarkan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, hakikat. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Sutrisno Hadi, sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Yang kedua, tujuan. Tujuan penelitian secara umum terdiri dari 3. Yang pertama, untuk memperoleh informasi baru. Penelitian biasanya akan berhubungan dengan informasi atau data yang masih baru jika dilihat dari aspek si peneliti. Apabila fakta tersebut baru diungkap dan disusun secara sistematis oleh seorang peneliti, maka pada saat itu dapat dikatakan bahwa data peneliti tersebut dikatakan data baru. Yang kedua, untuk mengembangkan dan menjelaskan. Dengan melakukan pengembangan dan usaha menjelaskan melalui teori yang ada didukung fakta-fakta penunjang yang ada, peneliti akan dapat sampai pada pemberian pernyataan sementara yang disebut dengan hipotesis penelitian. Yang ketiga, untuk menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Peneliti dapat menerangkan keterkaitan variabel yang ada, dapat memprediksi apa yang terjadi di antara variabel, dan bahkan mengontrol peneliti untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya, fungsi penelitian. Fungsi dari suatu penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik berupa temuan baru, pengembangan ilmu, atau teori yang ada maupun koreksi terhadap ilmu atau teori yang telah usang.
Yang kedua, sebagai cara untuk pengembangan teknologi. Yang ketiga, sebagai penyumbang informasi bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Yang keempat, sebagai alat pemecahan masalah praktis di lapangan. Yang kelima, menemukan sesuatu yang baru. Walaupun banyak cara untuk menemukan informasi atau karya baru dalam dunia pengetahuan, penemuan yang dilakukan melalui kegiatan penelitian adalah hasil yang andal dan mendapat pengakuan dari kalangan ilmuwan. Yang keenam, menemukan permasalahan penelitian. Untuk mengenal dan memilih penelitian permasalahan, diperlukan kejelian dan penggunaan kriteria yang baik dari para peneliti. Yang ketiga, jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Di sini saya akan membahas 6 penelitian. Yang pertama, penelitian eksperimen. Yang kedua, penelitian deskriptif. Yang ketiga, penelitian korelasi. Yang keempat, penelitian tindakan kelas. Yang kelima, penelitian R&D. Dan yang keenam, penelitian MIC. Yang pertama, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian di mana peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas, sekaligus pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang terikat untuk menemukan variasi yang muncul karena manipulasi data tersebut. Yang kedua, penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang analisis datanya hanya sampai pada deskripsi variabel satu per satu. Deskripsi berarti pemberian secara sistematik dan faktual tentang sifat-sifat tertentu pada populasi tertentu. Yang ketiga, penelitian korelasi atau hubungan. Penelitian korelasi atau hubungan adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa besar hubungan yang ada di antara variabel yang diteliti. Penelitian korelasi tidak menjawab sebab akibat, tetapi hanya menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang diteliti. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Yang kelima, penelitian R&D. Penelitian R&D adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Penelitian pengembangan atau research and development menurut Guy pada tahun 1990 merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Yang terakhir, penelitian mix. Penelitian mix adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini adalah gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengkombinasian atau penggabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ini digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Yang keempat, komponen dari proposal penelitian. Yang pertama, judul penelitian. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul adalah: yang pertama, mencerminkan tema pokok dari penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, singkat tetapi jelas dan memuat sasaran, waktu, dan tempat penelitian. Yang ketiga, menarik dan mampu memberikan kesan pokok kepada pembaca akan keseluruhan isi dari penelitian itu sendiri. Yang kedua, pendahuluan.
Yang pertama, latar belakang. Bagian ini menjelaskan mengenai alasan mengapa masalah tersebut perlu diteliti. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawabannya melalui penelitian. Sebelum merumuskan masalah, sebaiknya didahului dengan identifikasi dan pembatasan masalah yang kemudian dinyatakan dengan kalimat tanya. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diketahui melalui penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah penelitian dan dinyatakan dengan kalimat pertanyaan. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian berisi manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang pertama, deskripsi teori dan penelitian yang relevan. Merupakan penelusuran kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian, baik berupa teori, pendapat, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, kerangka teori dan kerangka konsep. Dari hasil kajian pustaka diperoleh kerangka teori yang merupakan gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. Yang ketiga, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan, di mana hipotesis tersebut masih membutuhkan pengujian. Yang keempat, metodologi penelitian, yaitu prosedur pelaksanaan penelitian. Hal-hal yang dibahas pada metodologi penelitian sekurang-kurangnya mencakup: yang pertama, rancangan penelitian. Pada bagian ini menjelaskan jenis rancangan penelitian yang akan digunakan dan urutan kejadian yang akan terjadi dalam melakukan penelitian. Yang kedua, subjek penelitian atau populasi dan sampel, meliputi identifikasi dan batasan populasi, teknik pengambilan sampel, serta besar sampel. Yang ketiga, variabel penelitian dan definisi operasional, menjelaskan tentang konsep variabel, definisi operasional setiap variabel, serta indikator dan skala pengukuran variabel penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data, merupakan cara peneliti mengumpulkan data, serta seperti menggunakan kuesioner, wawancara, atau pengamatan tergantung dari kepentingan peneliti. Yang kelima, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang sifatnya lebih teknis dan operasional untuk memperoleh data penelitian. Yang keenam, teknik pengolahan data, menjelaskan bagaimana data dioleh mulai dari tahap editing, coding, entry data, dan cleaning data dan tabulasi data. Dan yang terakhir, teknik analisis data, menjelaskan bagaimana data akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kelima, jadwal penelitian, menjelaskan rencana kegiatan penelitian dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan atau pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, hingga penyerahan akhir laporan hasil penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk Grand Card. Yang terakhir, daftar pustaka. Bagian ini terdapat daftar referensi, buku, laporan, jurnal, dan artikel yang digunakan selama penulisan proposal penelitian yang mencakup nama, tahun publikasi, judul referensi, serta alamat website dan tanggal akses untuk referensi yang diperoleh secara online. Yang kelima, tahap atau prosedur penelitian pendidikan. Secara garis besar, tahapan yang dicapai dalam melaksanakan penelitian ada 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Kegiatan
Yang dilakukan pada tahap perencanaan meliputi mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang dicari. Yang kedua, merumuskan masalah, di mana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, mengadakan studi pendahuluan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pengetahuan yang diperoleh dari studi pendahuluan sangat berguna untuk menyusun kerangka teoritis tentang masalah dalam bentuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan studi dokumenter, kepustakaan, dan studi lapangan. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian di lapangan. Yang kelima, menentukan sampel penelitian. Pada tahap ini ditentukan objek yang akan diteliti. Keseluruhan objek yang akan diteliti disebut dengan populasi penelitian. Bila dalam penelitian hanya menggunakan sebagian saja dari populasi, maka hal ini cukup menggunakan sampel. Yang keenam, menyusun rencana penelitian. Pada tahap ini merupakan inovasi baru. Suatu pola perencanaan harus dapat mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang akan diteliti dan alasan penelitian. Yang kedua, bentuk atau jenis data yang dibutuhkan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, di mana penelitian. Yang keenam, jangka waktu pelaksanaan penelitian. Ketujuh, organisasi kegiatan dan pembiayaan. 8. Hipotesis yang diajukan. Kesembilan, teknik data dan pengolahan data. 10. Sistematik laporan yang berencana. Dan yang terakhir, menentukan dan merumuskan alat penelitian atau teknik data. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dari kegiatan penelitian yang dijadikan dasar dalam laporan yang akan diajukan. Yang kedua, analisis data. Pengolahan data atau analisis dilakukan setelah data terkumpul dan kemudian dianalisis, dan hipotesis yang diajukan kebenarannya melalui analisis tersebut. Jika data yang dikumpulkan berupa data kualitatif, maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik deduktif-induktif. Namun, jika data dikumpulkan berupa data kuantitatif atau angka-angka, maka analisis yang digunakan menggunakan analisis kuantitatif atau statistik sebelum diambil secara langsung kualitatif. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan laporan penelitian. Laporan penelitian berguna untuk kepentingan publikasi, maka penelitian harus dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Bentuk dan sistematik laporan penelitian dapat berupa artikel ilmiah, laporan, skripsi, tesis, atau disertasi. Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian. Yang keenam, hambatan-hambatan dalam penelitian. Yang pertama, kurangnya biaya penelitian. Yang kedua, kekurangan sarana penunjang penelitian. Yang ketiga, keterbatasan SDM atau sumber daya manusia yang ahli. Yang keempat, tidak adanya dukungan dari pemerintah. Dan yang kelima, keterbatasan waktu. Sekian pembahasan dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.